Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Senang sekali bisa ketemu dengan kalian meskipun Bapak dari rumah ya, karena hari ini Bapak sedang tidak enak badan karena tadi pagi ternyata pencernaan Bapak sedang tidak baik. Jadi sebenarnya sekarang udah rada mendingan, tapi untuk jaga-jaga Bapak online aja dari rumah. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita ke bab berikutnya, di mana di pertemuan kemarin kita sudah bahas mengenai gerak parabola dan latihan soalnya. Maka hari ini kita masuk ke bab terakhir, yaitu gerak melingkar. Nanti kita coba beberapa latihan soal yang ada di bukunya juga sekaligus ya, kalau misalkan ada kesempatan atau waktunya cukup. Sebelumnya Bapak mau ngasih selamat dulu untuk teman-teman yang baru saja dilantik Stugov. Semoga bisa menjalankan amanahnya dengan baik, juga menjadi pelajaran buat kalian supaya lepas dari sekolah kalian bisa jadi pemimpin atau menjadi ketua yang baik di organisasi lainnya. Oke, semuanya sudah dibuka ya PowerPoint-nya. Oh iya, saya kirim dulu aja deh PowerPoint-nya ya, supaya barangkali ada yang masalah dengan jaringan. Jadi kita bisa buka PowerPoint-nya. Sebentar, saya kirim lewat kolom chat di Google Chat ya, boleh saya kirimkan lewat Google Chat 10 IPA 3. Bentar, saya kirim dulu, saya upload dulu. Nah, baru saja saya kirim, silakan kalau butuh PowerPoint-nya boleh langsung lihat atau boleh langsung di-download dari Google Chat. Buat yang masuk Zoom, Bapak kirim juga lewat Zoom di sini. Oke, kita mulai ya. Sudah siap semuanya? Oke, gerak melingkar. Di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah pernah membahas mengenai, atau kita sudah membahas mengenai gerak lurus. Dimana kalau gerak lurus berarti gerak yang lintasannya berupa garis lurus. Nah, hari ini kita akan mempelajari gerak melingkar. Nah, karena di gerak lurus itu lintasannya lurus, maka di gerak melingkar sudah pasti gerakannya atau lintasannya itu melingkar atau berbentuk lingkaran. Pertama, Bapak jelaskan dulu kompetensi dasar atau capaian yang harus kalian dapatkan setelah mempelajari gerak melingkar, yaitu menganalisis. Kalian bisa menganalisis besaran fisis pada gerak melingkar dengan laju konstan dan penerapannya dalam teknologi. Jadi nanti di akhir kita akan mempelajari juga penerapan-penerapan dari gerak melingkar dalam kasus atau dalam alat-alat teknologi. Atau kita mempelajari penerapan gerak melingkar kalau diterapkan dalam teknologi nanti seperti apa. Ini goals akhirnya ketika kita belajar dari gerak melingkar. Nah, ada konsep prasyarat, yaitu konsep yang harus kalian dapatkan sebelum kalian mempelajari gerak melingkar. Jadi konsep ini penting kalian pahami terlebih dahulu sebelum kalian belajar tentang gerak melingkar, karena kalau kita belum paham tentang konsep-konsep ini, maka kalian akan merasa kesulitan atau akan mendapatkan kesulitan memahami konsep tentang gerak melingkar. Yang pertama adalah konsep dari kecepatan. Kita sudah tahu bahwa kecepatan itu merupakan besaran vektor di mana ada tanda panahnya. Berarti di sini kecepatan itu adalah seberapa cepat sebuah benda itu bergerak dari satu tempat ke tempat tertentu dalam selang waktu tertentu. Berarti
besarnya jarak dibagi dengan waktu. Oh ya, kalau kecepatan berarti perpindahan dibagi dengan selisih waktu. Sedangkan kalau kelajuan berarti besaran skalarnya saja, yaitu total jarak atau sigma S dibagi dengan sigma T dibagi dengan total waktu. Kemudian kalian juga sudah mempelajari di pertemuan sebelumnya yaitu tentang percepatan, di mana percepatan itu adalah perubahan kecepatan. Di mana perubahan kecepatan ini karena percepatan merupakan besaran vektor, ya, berarti ada dua perubahannya yang bisa terjadi. Yang pertama adalah perubahan nilai dari kecepatannya. Maksudnya adalah ketika dia kecepatan awalnya 0 kemudian bertambah jadi 1, 2, 3 dan seterusnya, berarti nilai kecepatannya itu berubah. Dan yang kedua itu karena dia besaran vektor, selain dia punya nilai selalu juga dia punya arah. Maka kalau misalkan arah dari kecepatannya berubah, dia juga artinya memiliki percepatan. Jadi sehingga percepatan itu bisa didefinisikan adalah perubahan nilai dari kecepatan atau perubahan arah atau juga keduanya. Jadi salah satu dari arah atau nilainya berubah itu berarti dia memiliki percepatan, atau dua-duanya berubah sudah pasti dia dapat percepatan. Kemudian ada jarak yaitu total lintasan yang ditempuh. Berarti ini mencari jumlah sigma dari S-nya. Kemudian kalau perpindahan berarti kita hanya memperhatikan posisi awal dan posisi akhir dari sebuah benda ketika dia bergerak atau dilambangkan sebagai delta S. Dan yang terakhir adalah waktu tempuh. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk sebuah benda tadi bergerak melalui jarak tertentu atau lintasan tertentu atau melalui perpindahan tertentu. Nah, ini yang harus kalian pahami. Kalau ada yang belum paham, tolong kasih tahu Bapak, Pak, belum paham tentang kecepatan, tentang kelajuan, percepatan, jarak, perpindahan atau waktu tempuh. Karena setelah ini kita akan menggunakan konsep-konsep ini berdasarkan definisinya. Jadi Bapak nggak akan definisikan atau Bapak nggak akan jelaskan lebih lanjut lagi ya mengenai konsep-konsep ini, karena ini setidaknya sudah kalian pahami di pertemuan atau di bab mengenai gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Oke, saya lanjutkan. Itu tentang gerak melingkar. Di pertemuan sebelumnya kita bahas dulu yang di GLB dan GLBB. Di mana sebuah benda itu bergerak dengan lintasan yang lurus. Misalkan saya punya mobil gitu ya. Saya gambarkan mobil dulu. Nah, mobil ini bergerak pada lintasan yang lurus. Mana gerakannya kalau misalkan dia kecepatannya tetap, berarti gerakannya adalah GLB. Kalau dia gerakannya, ini nanjak ya, nggak lurus. Kalau dia gerakannya makin cepat, berarti dia awalnya diam, kemudian akhirnya itu bergerak. Misalkan di sini V-nya sama dengan 0, kemudian di sini V-nya sama dengan 10, berarti dia dapat nilai dari percepatan. Dimana nilai percepatannya bertambah berarti dia dipercepat. Berarti dia gerakannya adalah GLBB. Gerak lurus berubah beraturan. Nah, sekarang bayangkan bahwa mobil ini bergerak, tadi lintasannya lurus ya awalnya ya. Lintasannya lurus gitu ya. Misalkan saya lihat mobilnya itu dari atas nih. Nah, mobilnya ketemu sama tikungan. Ini tadinya bergerak lurus ya. Kemudian dia ketemu tikungan dan akhirnya berbelok. Nah, ketemu tikungan lagi dia akhirnya berbelok. Ketemu tikungan lagi dia akhirnya berbelok dan akhirnya dia kembali ke posisi yang semula. Berarti dari sini bisa kita gambarkan bahwa pergerakan dari mobil ini
Ketika dia berbelok secara terus-menerus, maka lintasannya itu berupa lintasan lingkaran seperti ini. Maka lintasannya itu berupa lingkaran. Nah, kalau saya gambarkan si mobilnya ini, setiap titik dari lingkarannya ini, maka bisa saya gambarkan seperti ini. Saya ulangi ya penggambarannya, ini kayaknya jelek penggambarannya. Saya anggap saja mobilnya itu berupa kotak aja karena kita lihat dari atas. Misalkan mobilnya kotak gitu ya. Kemudian dia bergerak pada lintasan yang melingkar. Oke, anggap saja ini adalah lintasan yang lingkaran. Nah, karena dia berupa lingkaran, maka dia harus punya jari-jari. Oke. Nah, pada saat di titik awal, misalkan saya anggap titik awalnya ada di sini di sebelah kanan gitu ya. Saya namakan titik awalnya adalah titik A. Kemudian dia berputar dan akhirnya kembali ke titik A lagi gitu ya. Kemudian di sini kita lihat di titik A, dia itu mobilnya sebenarnya punya kecepatan, yang arahnya lurus ke situ. Gitu ya. Karena awalnya dia itu sebenarnya bergerak lurus, tetapi karena lintasannya berbelok, maksudnya dia itu sebenarnya sedang bergerak lurus ya. Berarti pada saat di titik A, dia itu punya komponen kecepatan yang arahnya lurus ke depan. Lalu dia menemukan bahwa lintasannya itu berbelok. Maka mobil tersebut akhirnya berbelok. Nah, ketika dia berbelok, maka di titik yang atas di sini. Nah, mobilnya sampai di sini, bagian sini. Yaitu saya namakan sebagai titik B. Nah, di titik B sekarang bagian depan dari mobilnya itu berubah arahnya ke sebelah kiri sehingga komponen kecepatan dari mobil tersebut juga berubah ke sebelah kiri. Kemudian kalau mobil tersebut terus bergerak sampai akhirnya dia karena dia lintasannya berbelok sampai akhirnya dia ketemu di titik yang sebelah sini. Atau dia berada di titik sini, misalkan saya namakan sebagai titik C. Ini titik C gitu ya. Nah, pada titik C, maka bagian depan dari mobilnya sekarang juga berubah. Tadinya ada di depan sini menghadap ke sebelah kiri, sekarang menghadap ke arah bawah nih. Maka komponen kecepatannya juga dia berubah arah dari arah sebelah kiri sekarang menuju ke arah bawah. Kalau saya lanjutkan perjalanan dari mobil ini, maka dia ada di titik yang sini. Saya namakan sebagai titik D. Ini titik D gitu ya. Dan kita bisa lihat bahwa depan dari mobilnya itu sekarang juga menghadap arah yang berbeda. Itu sekarang menghadap arah yang ke kanan. Nah, bisa kita simpulkan dari penggambaran ini bahwa setiap kali mobil bergerak melingkar, maka arah dari kecepatannya itu selalu berubah-ubah. Di mana arah dari kecepatan ini menunjukkan bahwa ada percepatan yang menyebabkan si mobilnya ini berubah arah dari kecepatannya. Yang tadinya lurus ke depan gitu ya. Yang tadinya lurus ke depan, kemudian dia dari titik A ya, kemudian dia berbelok ternyata berubah arah menjadi di titik B, akhirnya menghadap ke kiri, kemudian berbelok lagi berubah arah ke titik C ya, dan arahnya sekarang jadi ke bawah, dan yang di D berarti arahnya sekarang jadi ke kanan, kemudian balik lagi ke titik A. Berarti bisa kita katakan bahwa di gerak melingkar ini itu merupakan gerak yang lintasannya melingkar. Di mana lintasan melingkar itu akan menyebabkan arah dari kecepatannya selalu berubah-ubah. Arah kecepatannya selalu berubah. Meskipun nilai dari kecepatannya itu masih tetap
sama. Misalkan di sini di titik A kecepatannya itu sama dengan 10 meter per sekon, di titik B masih 10 meter per sekon, di titik C juga masih 10 meter per sekon, dan di titik D juga masih 10 meter per sekon. Tetapi meskipun nilainya tidak berubah, tetapi karena arahnya dia berubah, berarti dia akan muncul percepatan. Diakibatkan oleh adanya percepatan. Adanya percepatan. Nanti kita pelajari apakah yang menyebabkan perubahan arah dari mobil tadi sehingga dia akhirnya bergerak melingkar. Nah, kita lanjutkan. Nah, dalam gerak melingkar berarti merupakan gerak suatu benda yang menempuh lintasan yang melingkar dengan besar kecepatan yang tetap. Di sini kita akan pelajari untuk gerak melingkar yang beraturan terlebih dahulu. Yang berubah beraturannya nanti aja. Jadi kita pelajari hari ini, batasan kita hari ini adalah gerak melingkar yang beraturan. Jadi gerak yang arahnya itu selalu berubah tetapi besar kecepatannya itu selalu tetap, atau nilai dari kecepatannya selalu tetap. Nah, ciri-ciri dari gerak melingkar beraturan atau GMB yang pertama adalah yang pasti lintasannya berupa lingkaran karena dia geraknya melingkar. Yang kedua adalah besar kelajuan linearnya selalu tetap. Jadi nilai kelajuannya atau nilai kecepatannya selalu tetap. Kemudian besar kecepatan sudutnya juga tetap. Nanti kita pelajari apa itu kecepatan sudut. Dan yang terakhir adalah besar percepatan sentripetalnya juga tetap. Nanti kita pelajari apa itu percepatan sentripetal. Jadi yang pertama dia kelajuannya itu tetap. Kemudian kecepatan sudut atau omeganya tetap. Dan yang terakhir percepatan sentripetalnya juga tetap. A atau nilai percepatan sentripetal. SP itu berarti sentripetal. Oke. Nah, dalam gerak melingkar, besaran besar yang kita gunakan itu hampir sama dengan gerakan atau gerak lurus. Gerak yang lintasannya lurus. Jadi lintasan melingkar maupun gerak yang lintasannya lurus itu besaran-besarannya itu hampir sama. Tetapi ada perbedaan karena sekarang lintasannya berupa lingkaran. Karena lintasannya berupa lingkaran, maka jarak yang kita dapatkan adalah keliling dari lingkaran. Kita bisa lihat bahwa kalau misalkan kita tarik atau kita putuskan salah satu sisi dari lingkaran ini, kemudian kita stretch gitu ya. Saya punya lingkaran nih ya. Kemudian saya putuskan tengah-tengahnya, kemudian saya stretch, saya stretch itu maksudnya saya buka lingkarannya, maka dia akan menghasilkan lintasan yang lurus. Atau saya punya lintasan yang lurus, kemudian saya tempelkan ujung yang A misalkan dengan ujung yang B. Saya tempelkan gitu ya, maka dia akan menghasilkan lintasan yang melingkar. Di mana lintasan melingkar ini punya jari-jari yang tertentu. Berarti lintasan di gerak melingkar itu sebenarnya adalah lintasan yang lurus, tetapi kita tempelkan ujung satu dengan ujung satu lintasannya dengan ujung lintasan yang lain, sehingga dia akan menghasilkan lintasan yang berputar atau melingkar. Nah, kalau dari sini berarti sebenarnya jarak dari lintasan yang tersebut merupakan keliling dari lingkaran. Oke, besaran-besaran apa saja yang nantinya kita gunakan untuk membahas mengenai gerak melingkar beraturan. Nah, ada besaran yang khusus kita gunakan karena dia gerakannya atau lintasannya melingkar. Nah, kalau kita perhatikan sebuah benda yang warnanya hijau atau sebuah partikel yang warna hijau ini bergerak melingkar. Nah, ketika dia bergerak kemudian melingkar pada lintasan yang melingkar tadi, maka dia akan kembali ke titik awal. Di mana tadi awal gerakannya itu di T, kemudian dia bergerak balik lagi ke titik tersebut. Berarti gerakannya itu bisa kita katakan gerak dari partikel tersebut akan selalu bolak-balik. Ya, saya ulangi, bolak kemudian balik lagi ke titik yang awal. Berarti dalam gerakan si
partikel tersebut atau benda yang warnanya hijau tersebut, berarti dia punya siklus. Dia punya punya pola bahwa setiap dia bergerak maka dia akan kembali ke titik yang awal. Nah, ketika dia kembali ke titik yang awal, maka besar waktu yang kita butuhkan sampai ke dia kembali ke titik awal, maka kalau kita hitung ya waktunya kita mulai stopwatchnya, kemudian kita stop pas dia kembali ke titik awal, maka kita namakan sebagai periode. Periode adalah waktu yang kita butuhkan atau yang diperlukan benda untuk bergerak satu lingkaran penuh, satu putaran penuh. Ya. Jadi periode itu waktu yang dibutuhkan untuk bergerak satu kali lingkaran penuh. Di mana setiap satu kali lingkaran atau satu kali putaran itu kita namakan sebagai N. N itu adalah banyaknya putaran. Kemudian kalau kita hitung waktunya seperti biasa itu kita hitung sebagai waktu T kecil ya. Maka periode itu adalah T kecil dibagi dengan N. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk satu kali putaran yang penuh. Jadi waktu totalnya dibagi dengan berapa kali dia berputar. Misalkan saya putarkan si partikelnya tadi itu satu kali berputar, maka N-nya sama dengan 1. Kemudian ternyata butuh waktu sekitar 2 detik. Berarti di sini T kecilnya sama dengan 2. Berarti 2 dibagi dengan 1 berarti periodenya sama dengan 2 sekon. Dimana periode itu besarannya sama dengan satuannya sama dengan satuan waktu, karena periode merupakan satuan dari besaran waktu juga. Bedanya kalau misalkan waktu itu tidak bergantung pada banyaknya putaran, sedangkan kalau periode itu dia bergantung pada banyaknya putaran, karena periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk benda bergerak melingkar satu putaran yang penuh. Kemudian ada besaran berikutnya yaitu frekuensi, yaitu banyaknya putaran yang ditempuh benda tadi, benda partikel yang warna hijau selama selang 1 detik. Jadi ini waktunya itu kalau kita hitung 1 detik kira-kira si bendanya tadi punya berapa kali dia sudah bergerak berapa kali lingkaran gitu ya, atau berapa kali berputar. Nah, ini diambil dari kebalikannya dari periode, yaitu frekuensi sama dengan N dibagi dengan T. Bedanya kalau periode waktu dibagi dengan banyaknya putaran, sedangkan kalau frekuensi adalah banyaknya putaran dibagi dengan waktu tempuhnya. Sehingga kita dapatkan bahwa frekuensi itu satuannya adalah Hertz. Jadi banyaknya putaran, banyaknya gerakan satu lingkaran dalam selang waktu 1 detik itu disebutnya sebagai Hertz. Bapak, Ya, kalau misalkan frekuensinya satuannya diganti jadi Hz bisa? satuan yang mana? Frekuensi? Boleh. Boleh disingkat jadi Hz boleh. Boleh. Jadi Bapak tuliskan di situ supaya bacanya itu bukan Hz tapi Hertz. Meskipun tulisannya Hz. Oke. Kita bisa lihat bahwa antara periode sama frekuensi itu cuman kebalikan-kebalikan doang ya. Maka di antara mereka itu punya hubungan, yaitu bahwa periode sama dengan 1 dibagi dengan frekuensi, atau frekuensi sama dengan 1 dibagi dengan periode. Jadi mereka cuman bolak-balik itu aja. Karena memang periode dengan frekuensi itu saling berhubungan atau berhubungan sangat erat gitu ya. Ini waktu dibagi periode itu waktu dibagi dengan jumlah putaran, sedangkan frekuensi adalah jumlah putaran dibagi dengan waktu. Maka kita punya hubungan antara frekuensi dengan periode itu sama dengan frekuensi sama dengan 1 dibagi dengan T, atau periode sama dengan 1 dibagi dengan frekuensi. Oke, kita ambil contoh soal. Sebuah benda berputar 120 rpm, maka frekuensinya adalah, nah, saya tuliskan di sini 120 rpm. rpm itu artinya adalah radian per minute.
minutes. Nah, ini bahasa Inggrisnya adalah radian per minute. Radian itu artinya adalah 1 kali keliling lingkaran. Ya, sehingga 1 kali keliling lingkaran itu sama dengan 1 radian. Oh, sorry. 1 radian itu ternyata bukan 1 kali keliling lingkaran. Sorry. Saya salah ini. RPM itu bukan radian ya, sorry. RPM itu adalah rotation ternyata. Rotation per minutes. Ini tuh adalah rotation atau revolutions per minute. Atau bisa disebutkan sebagai rotation per minute. Berarti bisa kita katakan bahwa sebuah benda tadi kalau berputar 120 RPM atau rotation per minute, berarti dia sudah bergerak atau berputar N-nya itu selama 120 kali dan waktunya itu selama, karena dia per menit ya, berarti waktunya itu selama 1 menit. Nah, atau bisa kita katakan sebagai 60 detik. Nah, dari sini bisa ditanya adalah frekuensinya, maka kita bisa cari frekuensinya. Itu adalah banyaknya putaran dibagi dengan banyaknya waktu yang dibutuhkan, yaitu 60 detik atau 1 menit. Sehingga besarnya frekuensi ketika benda tadi berputar 120 rotation per minute atau revolution per minute itu sama dengan 120 dibagi dengan waktunya adalah 60 detik. Yaitu sekitar 2 Hz. Ya, ini 6 sama 2 berarti 2 Hz. Maka frekuensi dari benda tadi ketika dia berputar 120 RPM adalah 2 Hz. Berarti dalam 1 detik dia sudah berjalan atau bergerak 2 kali lingkaran. Dalam 1 detik tuh dia udah bergerak 1, 2 gitu ya. Kemudian contoh soalnya berikutnya. Sebuah benda bergerak melingkar dengan kecepatan sudut konstan 0,5 pi radian. Dalam waktu 1 menit benda tersebut setelah berputar sebanyak berapa? Di sini kecepatan sudutnya belum kita pelajari ya, jadi nanti kita skip dulu. Ini kita tuliskan dulu aja yang diketahui. Waktunya 1 menit berarti 60 sekon. Nanti kita balik lagi ke soal ini. Kita lanjut dulu ke besaran yang lainnya, yaitu posisi sudut. Dimana di gerak lurus kita ambil posisi itu sebagai titik-titik yang berada pada pada lintasan yang lurus. Misalkan titik A, kemudian di sini titik B, terus titik C, kemudian titik D gitu ya. Maka kita ambil posisi itu adalah titik-titik yang berada pada gerakan atau lintasan yang lurus tadi. Sedangkan pada gerak yang melingkar, maka posisinya ini itu digambarkan berdasarkan sudut-sudut tertentu. Sebentar, saya close dulu. Saya share lagi. Oke. Oke, sudah ya. Jadi posisi pada gerak melingkar itu digambarkan sebagai sudut. Kenapa? Karena kalau kita gambarkan si posisi, misalkan di sini saya punya posisi A, kemudian di sini posisi B gitu ya. Antara A dengan B itu mereka telah menempuh atau punya perbedaan sudut nih antara A dengan B. Kalau saya tarik titik A ke pusat dari lingkarannya dan titik B ke pusat dari lingkarannya, maka mereka akan punya posisi atau punya perbedaan sudut di antara A dengan B. Sehingga
Posisi pada gerak melingkar itu digambarkan sebagai sudut. Di mana posisi sudut adalah besar sudut yang terbentuk saat bergerak sepanjang lintasan yang melingkar ini ya. Karena lintasannya dari A ke B itu berupa busur lingkaran, maka di sini Bapak tuliskan sepanjang busur lingkaran sebesar S. S itu adalah total lintasannya atau jaraknya ya. Dan berjarak R dari sumbu putarnya. Jadi kita jangan lupa untuk melihat jari-jari atau jari-jari dari lintasan melingkarnya tersebut berapa. Sehingga posisi sudut itu kita gambarkan sebagai theta, karena dia berupa sudut ya, maka saya gambarkan sebagai theta. Itu besarnya sama dengan S dibagi dengan R. Jadi besar lintasannya, jaraknya dari A ke B berapa melalui melalui busur lingkaran ini dibagi dengan jari-jarinya berapa. Sehingga dari sini kita bisa dapatkan bahwa kalau kita mau cari S-nya itu sama dengan theta, sudut yang ditempuhnya dikalikan dengan R. Nah, dari sini kita punya bahwa kalau kita mau cari jarak lintasannya yaitu S, maka sama dengan sudutnya berapa dikalikan dengan jari-jarinya. Nah, mengingat satu putaran itu sama dengan 360 derajat, di mana pi yang kita biasa pakai sebagai penentuan dari sudut-sudut lingkaran itu totalnya adalah 180 derajat, maka 2 pi radian itu sama dengan 360 derajat atau 1 radian sama dengan 57,3 derajat. Jadi besar satu putaran itu sama dengan 2 pi radian. Sedangkan 1 radiannya itu berarti kita bagi dari 2 pi-nya tadi menjadi radian gitu ya. Lalu kita cari sudutnya, maka 1 radian itu sama dengan 57,3 derajat. Jadi kalau sebuah benda menempuh 1 radian berarti sebenarnya dia telah menempuh sudut sebesar 57,3 derajat. Sehingga kalau kita lihat sebuah benda bergerak melingkar, sekarang bukan cuma jaraknya saja yaitu S yang kita cari, yang kita perhatikan, tetapi sudutnya juga kita perhatikan. Berapakah dia telah menempuh sudut dari satu titik ke titik yang lainnya. Kalau dia balik lagi ke titik awal berarti sudutnya 360 derajat atau 1 putaran penuh, atau bisa kita katakan sebagai 2 pi radian. Jadi kalau satu putaran penuh kita tuliskannya sebagai 2 pi radian. Karena 2 kali 180 derajat itu sama dengan 360. Jadi 1 putaran penuh itu tetanya sama dengan 360 derajat atau 2 pi, sehingga jaraknya sama dengan 2 pi dikali dengan radian. 2 pi radian satuannya. Kenapa? Karena satuan dari posisi sudut adalah radian. Di sini tulisannya rad, itu dibacanya adalah radian. Contoh soal, sebuah roda memiliki garis tengah 4 cm, berarti jari-jarinya sama dengan 4 cm. Melalui 12 kali putaran. Ternyata jumlah putarannya sama dengan 12 kali. Jarak yang ditempuh oleh sebuah titik yang terletak pada tepi roda adalah berapa katanya. Maka kita bisa hitung bahwa sebuah titik itu bergeraknya melingkar sampai 12 kali, di mana jari-jari R-nya sama dengan 4 cm. Kira-kira jarak putarnya itu berapa? Berarti kita mau cari S jaraknya berapa. Ya. Kita tahu bahwa sebuah titiknya tadi bergerak selama 2 sampai 12 kali putaran, di mana 1 kali putaran itu adalah 360 derajat. Berarti kita punya sudut yang ditempuh oleh 12 kali putaran ini adalah 12 dikali dengan 360 derajat atau 12 dikali dengan 2
pi radian. Sehingga kita punya bahwa sudut yang ditempuh oleh benda yang di tepi dari rodanya tadi adalah 24 pi radian. Maka untuk mencari S sama dengan theta, sudutnya dikali dengan jari-jarinya, kita punya tetanya adalah 24 pi, 24 pi radian. Ya, Lutfia izin live ya Pak. gimana? Izin live. Record? Izin live Zoom. Iya, boleh. Terima kasih Pak. Ya. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi tadi S-nya berarti jaraknya sama dengan 24, theta sudutnya dikali dengan R-nya. Sudutnya itu adalah 24 pi radian, R-nya itu adalah 4 cm, berarti di sini 4 cm. Sehingga kita dapatkan totalnya adalah 4 kali 24 berarti sekitar 56 ya. 96 pi cm. Maka kita punya jarak yang ditempuh oleh si titik tadi yang terletak pada tepi dari rodanya adalah 96 pi cm. Kalau mau kita ubah jadi nilai yang sebenarnya, maka pi-nya kita boleh ubah menjadi 22/7, berarti 96 dikali dengan 22/7 atau 3,14 cm, maka kita dapatkan totalnya adalah 96 dibagi dengan 7 dikali dengan 22. Berarti totalnya adalah 301,7 cm atau 3,01 meter kalau kita mau jadikan meter. Gitu ya. Jadi kalau misalkan dari soalnya ada pi-nya, nggak apa-apa, sampai di sini aja udah cukup menjawabnya, nggak perlu kita jadikan desimal, kecuali nanti di soalnya ada pilihan ganda dan ininya harus dikasih desimal ya, maka kalian harus menghitung pi-nya itu menggunakan 3,14 atau 22/7. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, Saya mau nanya, boleh. itu yang 301,7 cm, kenapa jadi 3,017-nya dihilangin? Kan dari senti ke meter. Oh, boleh. Ini 017 boleh. Ditampilin lagi boleh. Maksudnya di sini Bapak cuman ambil 2 angka di belakang koma aja biar nggak terlalu banyak ke belakangnya. Kalau mau ditambahin 7-nya juga boleh. Makasih Bapak. Ya, sama-sama. Berarti pakai angka penting juga ya? Ya, pakai angka penting juga, Bu. Ini berarti pakainya semuanya aturan angka penting ya. Tadi 7 ke belakang itu sudah nggak penting lagi karena ke belakangnya itu koma-komaannya udah tidak terlalu penting, jadi Bapak cuma tuliskan yang 3,01-nya aja yang di depan. Oke, ada pertanyaan lagi? Nggak ada ya? Nah, kita lanjutkan ke kecepatan sudutnya, baru kita masuk ke kecepatan sudut. Nah, kalau digerak lurus, kita punya kecepatan itu V sama dengan jarak dibagi dengan waktu. Gitu ya. Maka di gerak melingkar karena jaraknya merupakan sudut gitu ya. Kan kita sudah tahu bahwa tadi jaraknya itu atau posisinya atau lintasannya itu berupa sudut. Sehingga kecepatan yang kita gunakan pada gerak melingkar namanya adalah kecepatan sudut yang disebutnya atau dilambangkan sebagai omega. Di sini omeganya sini ya. Huruf W tapi W-nya itu bukan lancip begini ya, tetapi W-nya itu kayak begitu, omega.
Ini huruf Latin dari omega. Nah, omega atau kecepatan sudut adalah perubahan sudut atau perubahan jarak pada gerak melingkar yang ditempuh pada setiap satuan waktu tertentu. Sehingga kita punya omega sama dengan jaraknya, yaitu berupa sudut atau posisi sudut dibagi dengan waktu. Sehingga posisi sudut tadi satuannya adalah radian dan waktu satuannya adalah sekon, sehingga si kecepatan sudut itu punya satuan radian per sekon. Nah, di buku-buku lain omega itu kadang-kadang disebut kecepatan sudut, kadang-kadang juga hanya disebut sebagai kelajuan sudut. Jadi dalam gerak melingkar, kelajuan sudut dan kecepatan sudut itu setara atau istilahnya sama artinya ya. Berbeda dengan pada gerak lurus, di mana kalau kecepatan berarti menunjukkan vektor, kalau kelajuan berarti menunjukkan skalar. Atau kalau kecepatan berarti harus ada arahnya. Kalau misalkan kelajuan nggak perlu pakai arah. Tetapi pada gerak melingkar ini mau kita pakai kelajuan, mau kita pakai kecepatan, karena arahnya selalu berubah pada gerak melingkar, maka itu tidak jadi masalah. Jadi boleh pakai kelajuan sudut atau boleh pakai kecepatan sudut. Sehingga omega di atasnya nggak ada tanda panahnya, karena kecepatan dari pergerakan benda ketika dia bergerak melingkar itu selalu berubah. Jadi nggak perlu kita gambarkan arahnya kemana untuk menunjukkan kecepatan sudut atau kelajuan sudut. Ya, nah catatannya di sini dalam satu kali putaran, maka sudut yang ditempuh itu adalah 360 derajat atau 2 kali pi. Tadi karena pi-nya 180 derajat. 1 pi itu sama dengan 180 derajat. Berarti 2 pi sama dengan 360 derajat. Dan waktu yang ditempuh untuk bergerak 1 kali lingkaran adalah periode. Tadi sudah di awal ya, kita sudah tahu bahwa 1 kali lingkaran waktu yang ditempuhnya adalah periode. Oleh karena itu kita punya tetanya atau posisi sudutnya adalah 2 pi 1 kali lingkaran, dan periodenya waktunya adalah sama dengan periode, sehingga persamaan kecepatan sudut juga bisa kita tuliskan berdasarkan periode, yaitu 2 pi dibagi dengan periode. Dimana di sini tetanya saya gunakan 2 pi atau 1 kali lingkaran, dan waktunya t-nya adalah periode, gitu ya. Maka theta dibagi dengan t sama dengan 2 pi dibagi dengan periode. Di sini 2 pi per periode. Tapi kan periode juga punya hubungan dengan frekuensi, di mana periode sama dengan 1 dibagi dengan frekuensi. Kalau saya masukkan ke dalam persamaan periode yang ada di omega ini atau kecepatan sudut, maka saya masukkan 2 pi dibagi dengan 1 per frekuensi, maka frekuensinya naik ke atas, sehingga frekuensinya akan dikalikan dengan 2 pi-nya tadi. Sehingga persamaan dari kecepatan sudut itu boleh kita dapatkan berdasarkan persamaan yang di atas. Kalau kita tahu posisi sudutnya berapa dan waktu totalnya berapa, gitu ya. Atau boleh juga kita gunakan persamaan yang ada di bawah, yaitu 2 pi dibagi dengan periode atau 2 pi dibagi dengan frekuensi. Kalau kita tahunya periode dari pergerakan si bendanya ketika bergerak melingkar atau frekuensi ketika dia bergerak melingkar. Nah, sekarang kita coba contoh soalnya yang tadi. Contoh soal yang belum kita selesaikan tadi mana tuh? Sebentar. Nah, yang ini. Kita punya omeganya tadi 0,5 pi radian per sekon. Dan waktunya dalam 1 menit. Berarti waktunya adalah 60 detik. Yang ditanya adalah benda tersebut telah berputar sebanyak berapa. Maka kita cari berapa periodenya dulu, berapa, kemudian kita cari n-nya berapa. Kita cari periodenya dengan menggunakan omega sama dengan 2 pi per periode. Ya. Karena kita mau cari periode, maka periode sama dengan 2 pi dibagi dengan omega. Gitu ya. Maka 2 pi dibagi dengan 0,5 pi.
Pi-nya sama-sama habis, 2 dibagi dengan 0,5 sama dengan 4. Maka periodenya sama dengan 4 detik atau 4 sekon. Dari sini bisa kita tahu berapa jumlah dia sudah bergerak berapa kali berputar ya, atau dia sudah berputar sebanyak berapa kali. Dari periode sama dengan total waktu dibagi dengan banyaknya putaran, dimana total waktunya adalah 6 detik. Oh ya, di sini karena kita mau cari banyaknya putaran, maka kita ubah persamaannya jadi N sama dengan waktu dibagi dengan periode. Maka N-nya sama dengan total waktunya adalah 60 detik ya, 60 atau 1 menit 60 detik dibagi dengan periodenya adalah 4 detik. Berarti kita punya dia itu sudah bergerak sebanyak 15 kali melingkar ya, 15 kali putaran. Nah, begini cara untuk mencari banyaknya putaran kalau kita punya informasi kecepatan sudut. Jadi yang pertama kita cari tahu dulu berapa periodenya menggunakan persamaan hubungan antara kecepatan sudut atau kelajuan sudut dengan periode, yaitu omega sama dengan 2pi per periode. Sebentar, ada motor. Baru kita dapatkan periodenya. Kemudian untuk mencari tahu berapa banyak putarannya, maka dari periode tadi kita masukkan ke persamaan periode sama dengan total waktu dibagi dengan banyaknya putaran. Maka kita balik ke sini ya, maka sehingga dapatnya 15 kali putaran. Oke, sampai di kecepatan sudut atau kelajuan sudut. Ada pertanyaan? Cukup, Pak. Belum ya? Kita lanjutkan. Nah, sekarang kita masuk ke kecepatan linear atau linier. Kalau kalian perhatikan gambar yang ada di sini, gambar lingkaran ini ya, benda yang bergerak melingkar ya, yang di lintasan warna hijau yang sebelah kanan gitu ya. Kemudian di sini juga, maka kalian pasti melihat tanda V bahwa tadinya kita pakai kecepatan pada gerak melingkar itu adalah kecepatan sudut, yaitu omega, yang bisa kita lihat di bagian tengah-tengah tuh dari lingkarannya. Itu di sini ya. Tetapi saya tidak meninggalkan atau tidak menghilangkan besar kecepatan V yang ada di situ tuh. Jadi V yang biasa kita gunakan pada lintasan yang lurus tetap juga kita gunakan pada gerak yang melingkar. Untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa pada gerak melingkar arah dari kecepatannya itu selalu berubah. Kecepatan apa yang berubah? Yaitu kecepatan linear. Dimana kecepatan linear pada gerak yang melingkar itu adalah kecepatan yang menunjukkan arah gerak dari benda yang tadinya bergerak lurus, yaitu menyinggung lintasan dari gerak benda, di mana lintasannya berbentuk keliling atau busur lingkaran. Jadi kecepatan linear pada gerak melingkar itu selalu digambarkan menyinggung lintasannya. Ini lintasannya warna hijau ya. Kemudian geraknya itu arah kecepatannya itu selalu menyinggung dan arahnya selalu lurus. Nah, ini menunjukkan bahwa pada titik A misalkan dan titik B bisa kita lihat bahwa kecepatannya itu, arah dari kecepatan benda yang warna merah ini dari titik A ke titik B itu berubah. Sehingga pada gerak melingkar bisa kita katakan bahwa pada gerak melingkar kecepatan linearnya selalu berubah. Oke. Ini yang saya sebutkan atau saya katakan di awal tadi, bahwa yang menyebabkan bendanya tadi pada gerak melingkar kecepatannya itu selalu berubah, yaitu kecepatan linear, bukan kecepatan sudut. Kalau di kecepatan sudut ini tidak berpengaruh arahnya mau kemana. Yang mempengaruhi arahnya itu cuman dia apakah berputar searah jarum jam atau berputar berlawanan arah jarum jam. Tapi itu tidak menyebabkan si kecepatan atau kelajuan sudutnya itu
berubah gitu. Sedangkan pada kecepatan linearnya atau kecepatan yang menunjukkan arah benda yang lurus gitu ya, di gerak melingkar itu kecepatan linearnya selalu berubah. Dimana kecepatan linear digambarkan arahnya selalu menyinggung dari lintasannya dan arahnya selalu lurus. Pada titik A dan titik B maka bisa terdapat besar nilai kecepatan yang sama tetapi arahnya selalu berubah. Dimana kita tahu bahwa kecepatan pada gerak melingkar, pada gerak lurus itu sama dengan S dibagi dengan T. Di sini ya, S dibagi dengan T atau delta S dibagi dengan delta T. Nah, dari persamaan S yang kita hubungkan dengan sudut tadi ya. Nah, ini nih. Sudut sama dengan S dibagi dengan R atau S sama dengan theta dikali dengan R. Ya, yang satu ini pertama. Kemudian kita punya T waktu gitu ya. T itu adalah waktu di mana kalau geraknya melingkar berarti satu kali putar, waktu yang dibutuhkan untuk satu kali putaran gitu ya. Maka kita punya sama dengan periode karena waktu yang dibutuhkan untuk satu kali putaran adalah periode. Maka dari delta S dibagi dengan delta T ini bisa saya ganti menjadi bahwa S-nya sama dengan theta dikali dengan R. Di mana tetanya kalau dia bergerak 360 derajat atau satu kali putaran penuh, tetanya sama dengan 2 kali pi atau 2 kali 180 derajat dikali dengan R. Sehingga di persamaan yang bawah ini maka delta S-nya sama dengan 2pi dikali dengan R dan waktunya dibagi dengan periode. Ya, berarti V itu sama dengan 2pi kali R dibagi dengan T, atau karena periode berhubungan erat dengan frekuensi maka kita punya frekuensinya itu punya kecepatan linear juga persamaannya sama dengan 2pi R dikali dengan frekuensi. Nah, seperti yang kita tahu bahwa 2pi dibagi dengan periode itu sama dengan kecepatan sudut. Di persamaan ini ya, 2pi dibagi dengan periode sama dengan kecepatan sudut nih. Oleh karena itu kecepatan linear bisa kita ubah persamaannya, 2pi-nya ini kita ubah jadi omega, maka kecepatan linear dengan kecepatan sudut mempunyai hubungan yaitu sama dengan V sama dengan omega dikali dengan R. Atau kecepatan linear sama dengan besarnya kecepatan sudut dikali dengan jari-jari dari lintasan melingkarnya. Kita ambil contoh soal. Sebuah materi bergerak melingkar beraturan melakukan 300 kali putaran setiap menit. Berarti ini 300 rpm. Maka saya tuliskan banyak putarannya itu 300. Waktu totalnya adalah 1 menit. Oke, jika jari-jari lintasannya 30 cm, berarti R-nya sama dengan 30 cm, maka kecepatan linearnya adalah apa? Oh ya, di sini saya lupa mengingatkan bahwa kecepatan linear satuannya adalah meter per sekon. Berarti dari R ini harus kita ubah dulu menjadi meter, yaitu 0,3 meter. Waktu 1 menitnya harus kita ubah menjadi sekon, yaitu 60 sekon. Yang ditanya adalah kecepatan linearnya berapa. Kita tahu, kita sudah pelajari bahwa kecepatan linear itu adalah delta S per delta T atau 2pi R dibagi dengan periode atau 2pi R dikali dengan frekuensi atau juga bisa sama dengan omega dikali dengan R. Tapi dari soal tadi kita tahunya adalah banyaknya putaran dan waktu totalnya. Berarti kita cari besarnya periode terlebih dahulu. Maka periode dari materi tersebut ketika dia bergerak melingkar adalah banyaknya waktu dibagi dengan banyaknya putaran, yaitu 60 dibagi dengan 300 kali putaran. Berapa tuh? Berarti 1/5 ya. Ya, 1/5. Atau sekitar 0,2 sekon.
Oke, dari sini kita cari berapa nilai dari kecepatan linearnya menggunakan persamaan yang ada hubungannya dengan periode, yaitu 2πr dibagi dengan periode. 2pi kita tuliskan saja 2pi tetap, R-nya kita tuliskan 0,3 meter dibagi dengan 0,2 atau saya tuliskannya 1/5 aja deh. Oke. Kalau saya naikkan ke atas berarti 2pi dikali 0,3 dikali dengan 5 dibagi dengan 1. 5 kali 2 itu berarti 10 kali 3 10 kali 0,3 berarti 3 ya. Berarti jawabannya adalah 3 pi meter per sekon. Maka kecepatan linearnya adalah 3 pi meter per sekon. Nah, kalau misalkan sampai di sini saja jawabannya sudah benar, tapi kalau mau meneruskan pi-nya kita ganti jadi 22/7 atau 3,14 juga boleh. Berarti di sini 3 dikali dengan 3,14 hasilnya adalah 412 kalau nggak salah. 3 dikali 3,14 9,42 ternyata, bukan 412. Jadi 9,42 meter per sekon. Jadi ada hubungannya antara kecepatan linear dengan kecepatan sudut. Dimana hubungannya kalau kecepatan linear sama dengan omega dikali dengan R. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Sebelum kita masuk ke yang menyebabkan si kecepatan linearnya selalu berubah-ubah. Bapak boleh ulang yang kata 2pi kali 0,5 kali 5 itu jadi 3 itu gara-gara kenapa? 0,3 itu karena R-nya itu 30 Bukan. cm. Hasilnya kan jadi 3. Oh, 2 kali 5 berapa? 10. 10 kali 0,3. Oh, oke, terima kasih Bapak. Dibagi 1 kan maka hasilnya sama ya. Ada lagi pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan ke penyebab si kecepatan linear itu selalu berubah-ubah. Dimana kalau ada perubahan kecepatan, baik itu nilai maupun arah, maka harus muncul yang namanya percepatan. Jadi kalau arahnya berubah maka harus ada percepatan, kalau nilainya juga berubah berarti harus ada percepatan. Dimana yang sudah kita pelajari ada percepatannya itu ada 2 macam, yaitu bisa dipercepat, bisa juga diperlambat. Tetapi pada kasusnya gerak melingkar, percepatan itu tidak mengubah nilai dari kecepatannya. Hanya bisa merubah nilai dari bisa merubah dari arah dari kecepatannya. Jadi ada satu komponen dari percepatan yang tugasnya hanya merubah arah dari kecepatan linearnya. Yang bisa kita lihat bahwa pada titik A di gambar yang sebelah kanan ini, pada titik A ke titik B kita bisa lihat bahwa kecepatannya tadi arahnya ke sana ya, lurus ke sana, kemudian berubah ke situ tuh. Maka karena ada perubahan ini, maka harus ada yang merubah. Nah, yang merubah itu disebutnya sebagai percepatan sentripetal. Percepatan sentripetal artinya adalah percepatan yang mengubah arah dari kecepatan linearnya. Jadi yang berubah arah itu hanya kecepatan linear, bukan kecepatan sudut ya. Jadi hanya kecepatan linear. Dan mengubah arahnya itu arahnya selalu menuju ke pusat dari lingkaran. Jadi arah dari percepatannya juga menuju pusat dari lingkaran. Atau bisa saya persingkat bahwa percepatan sentripetal adalah percepatan yang mengubah arah dari kecepatan linear, yang mengubah arahnya itu selalu menuju ke arah lingkaran. Jadi yang menyebabkan si bendanya tadi tetap bergerak pada lintasan yang melingkar itu karena dia arahnya selalu diubah. Pada titik A dia mau bergeraknya tuh sebenarnya dia mau bergeraknya lurus ke depan nih.
Tetapi karena dia diubah arahnya oleh percepatan sentripetal, sehingga pada titik B dia arahnya nggak lurus ke sana lagi, tetapi dia akhirnya berubah arahnya. Nah, yang mengubah itu adalah yang namanya percepatan sentripetal. Di mana percepatan sentripetal satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Dimana karena dia merubahnya arah dia itu mengubahnya hanya kecepatan linear, maka hubungannya pasti yang paling dekat yaitu dengan kecepatan linear, bahwa percepatan sentripetal itu sama dengan kecepatan linear dikuadratkan dibagi dengan jari-jari lingkarannya atau jari-jari lintasannya. Nah, karena kita sudah tahu bahwa V sama dengan omega dikali dengan R, oleh karena itu V-nya saya ubah jadi omega kali R ya di sini ya, di ASP nih sama dengan V kuadrat dibagi dengan R. V-nya itu saya ubah jadi omega kali R dikuadratkan dibagi dengan R. Berarti ada omega kuadrat dikali R kuadrat dibagi dengan R, maka salah satu R-nya habis, sehingga percepatan sentripetalnya kalau kita punya kecepatan sudut sama dengan omega kuadrat dikali dengan R. Tetapi ini hasil turunan dari hubungan antara kecepatan linear dengan kecepatan sudut ya. Tetapi sebenarnya kecepatan sentripetal itu hubungan langsungnya justru ke kecepatan linearnya saja. Ke kecepatan sudutnya dia tidak mempengaruhi apa-apa. Hanya nilainya bisa kita cari dari menggunakan kecepatan sudut. Tetapi kecepatan sudut tidak mempengaruhi apapun terhadap percepatan sentripetal. Oke, dari penjelasan percepatan sentripetal, kita ambil contoh soalnya. Suatu titik melakukan gerakan melingkar beraturan, ternyata tiap menit melakukan 300 kali putaran. Berarti saya punya 300 kali putaran ya. Setiap menit berarti waktunya sama dengan 1 menit. Jika jari-jari lintasannya atau R-nya sama dengan 10 cm, maka percepatan sentripetalnya katanya berapa? Oke, kita lihat bahwa di antara yang diketahui ternyata masih belum, satuannya belum internasional, maka kita ubah dulu. Ini jadi 0,1 meter, 1 menitnya jadi 60 sekon. Nah, kita tahu bahwa percepatan sentripetal itu hubungan langsungnya dengan kecepatan linear dikuadratkan dibagi dengan R, atau omega kuadrat dikali dengan R. Boleh yang mana aja gitu ya. Nah, sedangkan yang kita tahu adalah banyaknya putaran dan waktunya 1 menit. Berarti dari sini kita dapatkan nilai dari periodenya terlebih dahulu atau frekuensinya terlebih dahulu. Mau cari yang mana terserah, mau pakai frekuensi atau periode boleh. Ya udah, kita cari pakai frekuensi aja ya tadi, karena di beberapa soal sebelumnya kita pakai periode. Sekarang kita pakai frekuensi deh. Frekuensi sama dengan banyaknya putaran dibagi setiap waktu, sehingga kita punya 300 dibagi dengan 60. 300 dibagi dengan 60 berarti berapa nih? 5 ya. Jadi 5 Hz. Nah, kita punya frekuensinya sebesar 5 Hz, dimana dari frekuensi ini kita dapatkan hubungan frekuensi boleh dengan V menjadi persamaan yang ini ya, yaitu 2πr dikali dengan frekuensi, atau boleh juga menggunakan persamaan yang kecepatan sudut tuh, jadinya 2π dikali dengan frekuensi. Kita pakai kecepatan linear aja, hubungannya dengan kecepatan linear, bahwa kecepatan linear sama dengan 2πr dikali dengan frekuensi ya. Kemudian kalau kita masukkan ke dalam percepatan sentripetal, itu berarti V kuadrat dibagi dengan R, maka akan sama dengan 2πr kali frekuensi, jangan lupa dikuadratkan, dibagi dengan R. Sehingga sekarang jadinya 4π kuadrat dikali R kuadrat dikali dengan frekuensi kuadrat,
dibagi dengan R. Maka salah satu R-nya nilainya habis dibagi. Ini R habis, ini juga habis. Sehingga persamaannya jadi hanya 4pi kuadrat dikali dengan R dikali dengan frekuensi kuadrat. 4pi kuadrat dikali dengan R-nya adalah 0,1. Terus frekuensinya sama dengan 5 dikuadratkan. Jadi 4pi kuadrat kali 0,1 dikali dengan 25. Kita lihat bahwa 4 dikali dengan 25 hasilnya 100. 100 kali 0,1 hasilnya adalah 10 pi kuadrat. Ini ASP ya. Satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Sehingga percepatan sentripetalnya sama dengan 10 pi kuadrat meter per sekon kuadrat. Kalau di soal atau di pilihan soal-soal yang jenisnya pilihan ganda, maka pi kuadrat itu nilainya hampir mendekati nilai 10. Karena 3,14 dikali 3,14 hasilnya adalah 9,8 sekian ya. 3,14 atau pi dikali dengan pi ya. Saya punya pi dikali dengan pi. Hasilnya adalah 9,869 atau kira-kira mendekati 10 atau bisa kita bulatkan menjadi 10. Sehingga pi kuadrat ini bisa kita kali 10, bisa kita ganti jadi 10. Maka 10 kali 10 atau sama dengan 100 meter per sekon kuadrat. Kalau pilihannya itu bentuknya tidak ada pi-nya, maka pi kuadratnya kita jadikan 10 nilainya. Sehingga percepatan sentripetalnya adalah 100 meter per sekon kuadrat. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Gimana, ada pertanyaan? Tidak ada apa, insya Allah. Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan ke percepatan lainnya pada gerak melingkar. Nah, ini sudah masuk ke percepatan gerak melingkar berubah beraturan. Karena pada sampai ke percepatan sentripetal ini, maka dia itu tidak merubah nilai dari kecepatan sudut maupun nilai dari kecepatan linearnya. Jadi yang berubah itu hanya arahnya saja. Sehingga pada sampai di sini gerakannya masih gerak melingkar beraturan. Kenapa? Karena nilai dari kecepatan sudut maupun kecepatan linearnya itu tidak berubah, hanya arahnya saja yang berubah. Tetapi setelah itu kita pelajari gerak melingkar berubah beraturan atau GMBB, di mana selain arahnya berubah, nilai dari kecepatan sudut maupun kecepatan linearnya juga sudah pasti berubah. Nah, yang merubah nilai dari kecepatan sudut namanya adalah percepatan sudut. Karena yang berubah adalah kecepatan sudut, maka percepatannya yaitu namanya juga percepatan sudut. Ini perubahan kecepatan sudut setiap waktu atau d omega dibagi dengan dt, atau bisa saya katakan delta omega dibagi dengan delta t. Sebentar. Bapak lagi ngejemur, Bapak angkat jemuran dulu, hujan soalnya. Oke, sudah diangkat ternyata. Sampai mana kita tadi? Oh ya, sampai percepatan sudut ya. Nah, percepatan sudut ini berfungsi untuk merubah nilai dari kecepatan sudut. Jadi ada dua kemungkinan seperti yang sudah kita pelajari di percepatan-percepatan yang lain ya.
bahwa percepatan itu merubah kecepatan. Berarti di sini yang merubah nilai dari kecepatan sudutnya, di mana kecepatan sudutnya bisa bertambah, bisa berkurang. Berarti nanti ada percepatan, ada juga perlambatan. Nah, ini disebutnya sebagai alfa. Jadi percepatan sudut itu disebutnya sebagai alfa. Di mana percepatan sudut itu satuannya adalah radian per sekon kuadrat, kecepatan sudut adalah radian per sekon, dan T-nya adalah waktu tempuh. Nah, selain ada percepatan yang merubah nilai dari kecepatan sudut, kan kita tahu bahwa di gerak melingkar itu kecepatannya ada dua tuh, ada kecepatan sudut dan kecepatan linear atau linier. Yang merubah kecepatan sudut namanya percepatan sudut. Nah, yang merubah nilai dari kecepatan linear itu namanya adalah percepatan tangensial. Oke, kita rekap dulu ya sebentar. Ada percepatan sentripetal. Kemudian ada percepatan sudut dan ada percepatan tangensial. Yang pertama, percepatan sentripetal itu tidak merubah nilai dari kecepatan apapun. Dia hanya merubah arah dari kecepatan linear. Di sini saya tuliskan yang mengubah arah dari kecepatan linear. Jadi nilai kecepatannya misalkan tadinya 10 meter per sekon ya, sepanjang dia bergerak pada lintasan melingkar, kecepatannya masih 10 meter per sekon. Jadi nilainya segitu aja. Tetapi arahnya selalu berubah. Jadi yang berubah itu arahnya saja. Sedangkan percepatan sudut adalah percepatan yang merubah nilai dari kecepatan sudut. Saya tuliskan di sini harusnya nilai dari kecepatan sudut ya. Perubahan nilai dari kecepatan sudut setiap waktu. Ya. Maka di kecepatan linear juga harus ada yang merubah nilainya. Nah, yang berubah nilainya itu bukan percepatan sentripetal, tetapi namanya adalah percepatan tangensial. Adalah percepatan yang fungsinya mengubah besar kecepatan total atau kecepatan linear benda dan arahnya searah dengan arah garis singgung lingkaran. Jadi arahnya itu searah dengan arah dari kecepatannya. Kalau kecepatannya arahnya di titik A itu arahnya ke sono, ya. Misalkan ini di titik A, kecepatan arahnya ke sana, maka percepatan tangensialnya juga arahnya ke situ. Begitu juga kalau di titik B. Kalau kecepatannya arahnya ke situ, maka percepatan tangensialnya juga arahnya sama ke situ. Di mana percepatan tangensial itu didapatkan dari persamaan alfa atau percepatan sudutnya dikali dengan R. Atau dikali dengan jari-jari lintasannya. Seperti yang sudah kita tahu bahwa V sama dengan omega dikali dengan R ya. Kemudian S sama dengan theta dikali dengan R. Tuh lihat polanya. Jarak pada garis lurus itu kalau diterjemahkan pada garis melingkar itu sama dikalikan theta dikali dengan R ya. Berarti ada theta dikali dengan R-nya. Atau sudut dikali dengan R. Lalu pada kecepatannya berarti kecepatan sudut dikali dengan R, dan percepatannya juga berarti percepatan sudut dikali dengan R. Polanya begitu. Kalau kita mengubah dari kecepatan yang linear dan gerak yang lurus ke gerak yang melingkar, maka kita punya hubungan seperti itu. Jadi percepatan tangensial fungsinya untuk mengubah nilai atau besar dari kecepatan linear bendanya. Arahnya selalu sama dengan arah dari kecepatannya. Atau bisa jadi arahnya berlawanan ya. Mungkin saya bilang arahnya itu bukan searah tetapi sejajar. Bukan searah tetapi dia sejajar dengan garis singgung lingkaran bergantung sama kecepatannya arahnya kemana. Oke.
Di sini ada dua, kalau saya gambarkan pada gambar gitu ya. Di gambar sini ada dua komponen percepatan. Ada percepatan tangensial yang arahnya ke sono dan percepatan sentripetal yang arahnya ke situ. Percepatan dua-duanya merupakan besaran vektor. Kalau ada dua vektor yang saling bersinggungan, maka bisa kita gabungkan keduanya. Ini ada vektor AT atau A tangensial dan ada vektor ASP atau A sentripetal. Maka bisa saya gabungkan kedua vektor tersebut menjadi satu vektor resultannya, yaitu disebut sebagai percepatan radial atau percepatan total, yaitu hasil penggabungan dua vektor percepatan, yaitu percepatan sentripetal dan percepatan tangensial. Di mana untuk mencari percepatan totalnya dari informasi percepatan tangensial dan percepatan sentripetal itu kita cukup pakai Pitagoras saja, yaitu A radial atau percepatan total sama dengan akar dari percepatan tangensial kuadrat ditambah dengan percepatan sentripetal kuadrat. Satuannya masih sama semua satuannya ya, karena tiga-tiganya merupakan vektor yang sama. Jadi percepatannya kalau kita jumlahkan antara percepatan tangensial dengan percepatan sentripetal, maka kita dapatkan yang namanya percepatan radial atau percepatan total. Oh, sudah habis ternyata. Karena sudah habis, kita akhiri saja pertemuan kita hari ini. Waktunya juga sudah habis ya. Oke, kita akhiri pertemuan kita hari ini. Minggu depan berarti kita coba latihan-latihan soal untuk gerak melingkar, atau nanti saya jelaskan dulu mengenai penerapannya pada roda-roda yang saling berhubungan gitu ya untuk gerak melingkar. Kemudian kita akan coba bahas soalnya. Syukur-syukur di minggu depan saya sudah bisa masuk ke kelas ya, sehingga kita bisa bahas soalnya di kelas. Kita akhiri saja pertemuan kita hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum saya tutup, saya mau mengingatkan untuk tugasnya jangan lupa sampai tanggal 17 ya, yang gerak parabola kemarin. Masih ingat gak tugasnya yang mana aja? Yang halaman 115 ya Pak, yang Ya, genap doang apa? genap doang nomor 20 sampai 40. Ya, siapa? Oke. Totalnya ada 10. Ya, sama-sama. Terima kasih Bapak. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Sama-sama.